Hai guys, jumpa lagi kita di Rabu Misteri. Tepat 8 tahun lalu, gue sama teman-teman pergi traveling ke Indonesia Timur, tepatnya ke Banda Neira. Pergi ke Banda Neira merupakan salah satu mimpi dan bucket list gue nih. Lalu ketika ada promo gila-gilaan, gue sama teman-teman gue langsung, wah kita harus beli tuh. Antri deh. Pulau Banda Neira tuh terdiri dari beberapa kepulauan guys. Dan sebelum kesana, gue sih udah cek-cek di internet. Ya banyak lah cerita-cerita yang tentang kalau di Banda Neira tuh mistiknya kuat banget, gaibnya kuat banget. Gue nggak mikirin sih tentang gaibnya sebenarnya, tapi gue lebih berpikir ingin melihat keindahan dari Pulau Banda Neira yang katanya pulau yang sangat indah banget. Sesampainya di Kepulauan Banda Besar, itu kita sampai bener-bener tengah malam. Seperti perhitungan gue sebelumnya, kita sampai sana tuh sekitar jam 2-an. Suasana yang gue rasakan sampai di Pelabuhan Banda Neira itu, nuansa mistisnya sih bener-bener cukup gue rasain ya. Kayak ada sesuatu yang lagi merhatiin gue lah. Ya gue sih dalam hati terus berdoa agar gak ada yang ganggu, biar semuanya selamat traveling ini. Kami semua mulai berlayar guys ke pulau yang paling jauh dulu pertama. Pulau itu namanya Pulau Nailaka. Cuaca saat itu terbilang sangat bagus dan cerah. Sambil menikmati pemandangan laut yang luas, gak lama kami sampai nih di Pulau Nailaka. Dari kejauhan gue udah ngeliat, wah cantik banget ya pulau ini. Gue gak pernah ngelihat pulau secantik ini di Indonesia. Dan setelah mengeksplorasi Pulau Nailaka yang indah ini, kami memutuskan untuk pindah ke Pulau Ron Besar. Di sana tuh tempat kita untuk berkemah. Pulau Ron ini juga gak kalah cantiknya. Namun bedanya di sana tuh ada pemukiman. Seperti biasa nih guys, gue selalu mengucapkan salam sebelum menginjakan kaki dimanapun berada. Assalamualaikum. Kami tiba di sana sekitar pukul 3:30 sore lah. Lalu kami mencari spot untuk mendirikan tenda. Matahari pun mulai beranjak turun nih guys. Dan bapak pemilik kapal pamit buat pulang dulu. Kami di sana ditinggal dan besok dia akan kembali untuk menjemput kami semua. Di Pulau Ron ini aroma-aroma mistisnya nih kuat banget. Apalagi nih ketika menjelang sore, bener-bener kerasa. Tepat jam 6 sore nih, selesai gue melakukan free diving, hari mulai gelap. Gue sama teman gue Tino mau ganti baju nih. Ya udah, akhirnya gue nyari tempat nih di ujung nih, agak jauh nih dari tenda. Gue sama Tino berdua ke ujung sana nyari spot buat ganti baju. Gue bawa nih anduk sama baju ganti. Gue taruh nih baju sama anduknya tuh di ranting pohon lah. Gue lagi buka baju sambil ngelihat ke arah hutan pala sambil ngobrol-ngobrol. Jaraknya lumayan nih gue sama Tino nih. Terusnya pas gue lagi pakai celana, posisiku kan dari bawah jongkok gitu tuh, agak nunduk kayak ruku. Terusnya gue mulai tegak diri gitu, gue ngeliat ke depan. Astagfirullahaladzim, kaget gue, ya Allah. Kenapa lu Cong, katanya Tino. Lihat di depan kita tuh ada apa. Astagfirullahaladzim, yuk kita buru-buru. Oke, akhirnya gue buru-buru tuh pakai celana tuh. Terus sempet nggak bisa ngomong tuh gue. Ya Allah, kok ada kayak sosok cewek diri di tengah hutan pakai seperti baju Belanda zaman dulu lah. Itu jelas banget, gue ngeliatnya super jelas. Gue pikir nggak mungkin ya warga situ ya. Diem aja. Akhirnya gue mundur perlahan berdua, belaga santai aja, karena gue nggak mau nakutin yang lain. Takutnya nanti kalau gue cerita tentang yang gue lihat ini malah ngerusak suasana teman-teman. Ntar malah pada parno, malah pada takut, nggak enjoy, pengen minta pulang. Oke, gue berdua berusaha diem. Ya udah, berusaha chill aja sambil berdoa nih, baca ayat kursi sebanyak-banyaknya. Pokoknya berusaha menenangkan diri lah.
dan gue lari-lari kecil menuju tenda. Kupikir tadinya cuman gue doang yang lihat. Ternyata Tino pun juga ngelihat sosok yang sama seperti gue lihat. Makanya nih, gue sama Tino langsung gercep itu tuh balik ke tenda. Ini udah mulai gelap nih guys, sambil celingak-celinguk nih gue di sana. Pokoknya gue berusaha lah untuk mendistraksi diri gue biar nggak inget hal-hal yang tadi gue lihat itu. Ya ngobrol sama yang lain lah, yang masak gue bantuin masak sambil bakar api unggun, nyari-nyari kayu juga. Walaupun pas nyari kayu gue juga celingak-celinguk. Pokoknya nikmatin aja lah malam itu. Lalu sekitar jam 11-an kami mulai bersiap-siap nih untuk pada tidur sambil ngelihat bintang yang kayaknya deket banget tuh. Kita pas coba mulai tidur, tiba-tiba nih sekitar jam 12-an cuaca berubah drastis guys. Yang semula tadinya tuh cerah, bintangnya bertebaran, cuaca tiba-tiba berubah mendung, ada suara geledek, kilatan petir terlihat. Wah, perasaan gue mulai gak enak nih, seperti bakalan terjadi badai. Kita semua tuh mulai pada terbangun, yang tadi tidur gue bangun-bangunin buat mindahin peralatan-peralatan yang penting dan gak waterproof untuk dipindahkan ke dalam tenda. Dan bener dong, tiba-tiba hujan yang gede banget tuh datang tiba-tiba. Aneh. Wah, gue mikir nih ada yang gak beres nih di pulau ini nih. Pokoknya tuh creepy banget lah malam itu. Nah, sosok yang gue lihat sore tadi tuh serasa masih merhatiin gue di malam itu tuh. Seperti ada yang datin gue lah. Ya, gue tetap sih permisi lah. Assalamualaikum. Kita di sini tujuannya untuk eksplorasi, untuk menikmati keindahan alam. Kita semua nggak akan nyampah kok di sini. Ya, gue minta izin lah seperti itu. Ya, gue yakin sih mbaknya itu adalah penunggu pulau ini. Pagi hari pun tiba. Sambil menunggu bapak pemilik kapal itu datang, kami mulai packing-packing nih, ngeberesin tempat untuk melanjutkan eksplorasi ke pulau selanjutnya. Pokoknya tuh kita nggak boleh ninggalin sampah, kita beresin semua barang-barang, jangan juga sampai ada yang ketinggalan. Pulau selanjutnya yang kami tuju yaitu bernama Pulau Hatta. Seperti yang kami sudah rencanakan, kami akan berkemah di Pulau Hatta. Malam hari pun tiba. Saat itu kita membakar ikan hasil pancingan kita tadi. Jadi tuh selama perjalanan menuju Pulau Hatta kami mancing guys. Suasana malam itu terbilang cukup riang dan gembira. Ya kami ngobrol-ngobrol, bercanda-canda. Sekitar jam 10-an malam tiba-tiba nih ada kapal nelayan yang berlabuh dekat tenda kami. Kemudian bapak-bapak nelayan itu kita ajak nih buat bergabung. Kita ngopi-ngopi bareng, makan snack bareng. Ya yang ngobrol dengan kita tuh ada sekitar 5 orang lah. Lalu 2 orang pergi ke kampung Pulau Hatta untuk membeli kebutuhannya mereka. Kurang lebih setengah jam setelah ngobrol dengan bapak-bapak itu, tiba-tiba 2 orang yang tadi belanja ke kampung Hatta lari tuh kenceng, hibrit-hibrit, terus sambil teriak-teriak, ayo naik kapal, ayo naik kapal, ayo naik kapal. Lalu teman-teman itu nanya, ada apa, udah kita naik kapal buruan. Terus ya gue samperin kan sama teman gue, itu ada yang ngikutin di belakang kita. Wah, yang ngikutin siapa? Nggak tahu, pokoknya itu ada yang ngikutin tadi kayak terbang. Wah, kaget dong gue sambil lihat-lihatan sama teman-teman. Ya mau gimana lagi nih, kita udah nenda di sini. Lalu bapak-bapak itu langsung pada naik kapal, pamitan dan terima kasih. Ya udahlah, kami semua pun satu persatu beranjak istirahat karena hari udah mulai malam. Malam itu gue tidur di hammock, nggak tidur di tenda. Terus pas gue lagi duduk di hammock sebelum tiduran, gue ngeliat ke kiri tuh, taram, sosok wanita dengan pakaian Belanda yang gue lihat di pulau sebelumnya datang lagi guys. Wah, gue sempat kayak gak bisa bergerak duduk di atas hammock. Terus gue berusaha untuk berdoa dalam hati sambil teriak tiba-tiba Allahu Akbar. Baru bisa bergerak, langsung tuh gue masuk ke dalam hammock, ngumpet. Oke, gue agak takut sih pas ngeliat itu. Gak nyangka ikutin lo sampai Pulau Hatta ini. Gue coba nih untuk memejamkan mata, berdoa terus dan berusaha tidur. Jujur susah sih buat tidur malam itu. Pagi hari pun tiba. Gue ngerasa tuh di tidur gue tadi malam seperti tindian juga guys. Kayak ya kalian mungkin tau lah kalau rasanya rep-repan atau tindian gitu gimana. Gak enak banget pokoknya.
Lalu pas gue lagi bikin kopi, tiba-tiba temen gue yang namanya Dias cerita nih, tadi malam kayak ada yang narik-narik kaki gue deh di dalam tenda. Padahal tenda gue kunci dari dalam. Aneh banget dah, kaki gue kayak ada yang narik-narik kanan kiri atas bawah. Terus teman gue yang satu lagi Tino bilang, kayaknya badan gue ada yang geser deh. Tadi perasaan gue tidur di sini, kok bangun tidur tiba-tiba di pojokan sana. Waduh, ternyata gak cuman gue sama Tino aja nih yang mengalami fenomena gaib di sana. Sebenarnya nih di Banda, kalau berbicara tentang hal mistis atau horor, ada satu tempat lagi nih di sana, tepatnya di Banda Besar. Jadi tuh di sana tuh ada kayak benteng bekas peninggalan Belanda, namanya Benteng Belgika. Tapi di balik keindahan Benteng Belgika tersebut banyak cerita di sana. Kalau sering terlihat sosok wanita yang menggunakan pakaian Belanda. Ya sama sih yang gue lihat di Pulau Run sama Pulau Hatta. Jangan-jangan sih itu sosok yang sama ya. Pokoknya catatan dari gue, dimanapun kalian berada, berusahalah untuk menghormati budaya setempat. Dan jangan lupa jaga kebersihan. Kita di dunia ini hidup berdampingan dengan sesama manusia maupun dengan bangsa jin. Jadi kalian jika melihat sosok yang menyeramkan itu, artinya kalian harus makin dekat dengan Sang Pencipta. Kita gak perlu takut kepada mereka, karena kita harus takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Thank you ya guys sudah dengerin kisah traveling horor gue sampai selesai. Sampai jumpa di minggu ini dan juga minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.